Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ini? Berapa? 11. Mulai dari atas itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Kita kemarin berbicara tentang hakikat orang bertasawuf ya. Hakikatnya itu ada pada sidik tawajuh, itu yang sudah kita. Maka sidik tawajuh itu akan berkisar dalam lingkaran ketakwaan dan istiqomah. Dia ingin menegakkan tujuan karena Allah itu istiqomah untuk mencapai ketakwaan. Ya. Memang orang sudah bertasawuf sebetulnya kalau dia sudah meluruskan, membetulkan tujuannya, sudah bertasawuf. Dan mungkin pada masa itu sebenarnya tidak perlu guru. Nah, perlu guru itu ketika kita ingin mengisi sifat mulia itu. Coba ada dalam doa tarekat. Ketika doa itu ada mengatakan begini. Ya Qutbur Rabbani, ya Ghausus Samadani, wa minkum madadi, katanya. Agisni. Itu apa yang kita minta, madad itu. Ya Qutbur Rabbani, wahai yang menjadi pusat urusan pengendalian rohani, itu adalah kutub. Ya, wa ya al-Ghautsus Samadani, wahai penolong yang menjadi tempat bergantung sifat Tuhan yang dianugerahkan kepada. Coba kita jadi bapak, itu menjadi gaus bagi anak-anak kita. Anak taunya ngomong, Pak, pokoknya saya sekolah ini kagak ngerti saya. Coba lah, tong bapak nggak kuat apa-apa itu, coba. Itu menjadi gaus. Nah, kerohanian ada yang menjadi gaus samadani. Ya. Penyebutannya apapun istilahnya, kita hanya menyebut surah, hakikatnya Allah. Orang rupa kita juga semuanya hakikatnya Allah. Namanya Rohim, namanya Abdurrahman, padahal itu adalah suratullah. Ya, cuman bagi akidah yang tekstual, oh ini syirik ini. Ketika orang mengatakan madad ya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, emang si Abdul Qadir bisa nolong? Ya Allah, ya. Dia belum selesai akidahnya. Orang sufi udah selesai. Manusia ini ilusi, nggak ada. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dari Allah, nggak ada dari dia sedikit pun. Nah, kita minta kepada Allah ini loh, Allah telah menciptakan makhluk yang tersempurna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengatakan madad ya Rasulullah, bukan kita panggil namanya. Coba ada sihir-sihir itu, dia mengeluhkan segala kerinduannya. Dia panggil itu, ya, apa dalam sihir jahil itu disebut at-tolaliyah. Tolal itu puing-puing reruntuhan. Orang zaman jahiliyah itu dia suka berpindah-pindah, musim panas pindah ke tempat ya yang sejuk, musim sejuk pindah ke tempat yang panas. Itu maka
dia selalu rihlah orang Quraisy itu. Maka liila fi Quraisyin ila bihim rihlah tasyita'i was-shaif. Nah, ketika orang di musim panas, masing-masing dari suku-suku Arab kumpul. Nah, di situ dia saling ta'aruf, li ta'arafu. Nah, anak muda kenalan sama anak mudinya. Musim dingin terpisah. Sedih dia. Ketika musim panas, dia coba kembali ke situ. Mungkin nggak di tempat itu. Maka dia tinggal lihat bekas. Kan mereka rumahnya kemah-kemah doang, orang Arab dulu. Bekas kemahnya yang udah terkubur dengan debu-debu, tinggal puing-puingnya doang. Ya, maka dia panggil kekasihnya dengan memanggil puing-puing itu. Wahai reruntuhan, di mana engkau? Nah, itu namanya ya bahasa puisi, bahasa syair. Ya. Nah, orang sufi, orang yang sedang kasmaran, bahasa sastra itu bahasa cinta. Ya kalau bahasanya ilmiah mah bukan orang lagi mabok cinta. Ya. Maka dia panggil kotaknya. Maka coba kenapa kita kalau demen orang kampung ge itu indah baik? Lah iya. Lah iya. Ya karena di kampung itu ada apa namanya? Ada monas-monasan misalnya gitu. Asal melihat kemana-mana kayak Monas, ini kayak dibuak Monas ya. Lah emang dibuak doang ada monas-monasan. Iya, asal ngelihat kayak oh ini kayak nah itu. Ya. Maka aku bukan mencintai kampung ini, tapi aku mencintai siapa yang di dalam kampung ini. Coba yang di dalam tubuh kita ini, batin tubuh kita ini siapa? Allah. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan anta jitta min batinik la min zahirik. Kamu itu zuhur muncul dari batinmu, bukan dari zahirmu. Kita ini sudah zahir. Ya. Batin kita itu adalah fi'il, sifat dan zat Allah itu batin kita. Ya. Kalau kita orang sufi menerangkan zahir batin, ini batin, ini zahir. Ya. Maka yang ada di batin zuhur. Yang ada di batin zuhur muncul. Apa itu batin? Yang paling pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah, yang ketiga fi'il Allah, perbuatan. Maka yang keempat ini kita, ciptaannya, infial, masnuat, makhlukat. Ini yang zahir nih. Nah, ini fi'il Allah batin kita, sifat batinnya fi'il, zat batinnya. Ya. Ini paling batin, maka ini gaib mutlak. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Nah, antara kemunculan kita di sini dengan di sini, saya mengumpamakan itu proyektor. Ini proyektornya, ya, mesin proyektornya. Klise itu sifatnya. Cahaya yang memunculkan gambar kita di layar itu fiilnya. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik kita itu dimunculkan oleh Allah. Gitu. Jadi itu sebab nama Allah batin dan nama Allah zahir. Yang zahir Allah kita menyebutnya kita, padahal kita hanya ilusi nama. Maka ketika orang sufi manggil ya Abdul Qadir, ini yang memunculkan kesempurnaan di dalam dada kotak yang bernama Abdul Qadir, itu juga Allah yang menamakan. Maka orang sufi kalau memberikan nama anak, samainaka kama sammakallahu fi lauhil mahfuz. Ya, kami memberi nama ayat. Wah, tahu bae dia dari mahfuz. Tahu enggak tahu ge emang dari sono. Jadi tahu bae. Lah siapa yang tahu? Ya, iya, tahu kagak tahu ge emang dari sono.
Kita tahu kagak tahu, yang ngurusin Allah. Cuman bedanya kagak tahu. Makanya Sidi Abu Madian mengatakan, dia yang mendudukiku dan dia yang membangunkanku, dan dia bicara kepadaku, aku bicara kepadanya. Siapa dia? Allah. Oh, apakah itu kepadamu saja? Tidak, kepada semua. Aku tahu, mereka tidak tahu. Tahu kagak tahu, itu Allah yang ngerjain. Emang siapa? Ya. Nah, tahu kita kepada Allah, itu yang membuat kita tentrem apapun yang Allah lakukan, karena tahu dari Dia. Kenapa kita nggak tentrem? Tidak tahu. Itulah ma'rifat, syuhud. Kalau tahu mah tentrem. Ini yang disebut zahir. Maka ini zahir, ini batinnya zahir, ini batinnya batin, ini abtunul abtun. Udah 3 kali batin, 2 kali batin, batinnya batin. Nah, kita itu disuruh siratal mustaqim. Kita tahu bahwa apa yang di sini dari sana tegak lurus. Ya, itulah siratal mustaqim. Itulah agama yang murni. Itulah ngikutin Nabi. Ya. Nah, ini maka di saat kita memerlukan sifat mulia, itulah baru kita memerlukan kepada Allah, kepada amrnya, ya. Dan nur itu Allah letakkan di setiap waktu dan tempat pada kotak manusia. Jadi kita bukan melihat kotaknya. Makanya orang iltizam, fanatik kepada torekot, itu bukan kepada nama guru atau nama torekot, bukan. Fanatik itu kepada isi yang ada di rohani orang sufi itu, ya, artinya fanatik kepada Allah. Kita ta'assub kepada guru itu bukan kepada jasadnya, namanya si fulan, atau kepada nama torekot yang menjadi madrasah dia, bukan, tetapi kepada rohani yang ada di dadanya, dan itu Tuhan. Artinya kalau jasad itu mati, ada lagi di jasad lain, karena Tuhan gak mati. Nama madrasah mungkin berubah pada 200 tahun yang akan datang. Hilang nama-nama sekarang, ada nama-nama baru, mungkin saja. Wong dulu nggak ada nama, kemudian ada nama, mungkin aja nanti nggak ada nama lagi. Maka dikatakan tasawuf itu dulu hakikat, nggak ada namanya. Sekarang nama doang, nggak ada hakikatnya. Nah, kita fanatik itu kepada hakikatnya. Nah, pada saat itulah kita perlu guru. Ya, namun agar kita sendiri tidak salah niat, sejak mula-mula sudah berguru, itu jadi ya pelaksanaannya begitu ternyata. Nah, maka pada halaman 10 itu ta'ayyanu 'alal murid an yaqta'amalah an tasawwuf lil futuhi bil kulliyah. Enggak boleh orang masuk tarekat pengen futuh, pengen karomat, pengen, tidak. Wa yuksiral mas'alata, pengen apa aja, enggak ada, pengen Allah aja. Ya, jangan banyak kepengen. Ya, jangan pengen ada apa-apa. Ya, misalnya begitu zikir, oh, kenapa ini rasa sejuk ada di samping, mau sejuk mau anget, tinggalkan. Bahasa begitu kita zikir, wah ada bayangan putih-putih, mau hijau mau hitam, tinggalkan. Semua bohong, dikasih kasap saja, bukan itu tujuan kita Allah. Kenapa yang jadi serem-serem, aneh-aneh, unik-unik? Ya. Apabila orang sudah berhenti di situ, itu namanya orang udah nggak sampai, itu udah gagal. Ya. Berhenti di putuh, berhenti di karomat, berhenti di aneh, berhenti di. Saya mah kalau lagi zikir, wah perasaan ini ada suara semua berzikir. Tinggalkan kegilaan itu sakit jiwa itu. Nggak ada apa-apa, jangan ada apa-apa, dan kalau ada apa-apa tinggalkan.
supaya tidak ada apa-apa, yang ada Allah saja. Itu tasawuf. Ini romannya, kalau udah romannya aneh sedikit, berarti udah jadi wali-wali dikit gue ini udah. Mau ngapain? Nah, oleh karena itu kita mesti merealisasikan takwa dengan waro dan memperbaiki istiqomah dengan mengikuti syariah. Yang pertama, memperbaiki takwa dengan waro, merealisasikan takwa dengan waro, memperbaiki istiqomah dengan mengikuti syariah, dan kemudian memurnikan Tuhan dengan memiliki semangat yang tinggi, ya. Bukan untuk makhluk, semangat yang tinggi itu untuk Allah. Himmah aliyah yang ada dalam tasawuf, semangat yang tingginya pada Allah, semangatnya itu. Kita kalau belum motifnya Allah, semangatnya belum tinggi. Kalau motifnya mertua, mah semangatnya rendah. Motifnya karena kita jadi ustadz, rendah juga itu. Lah kalau menjadi ustadz enggak begini gua, rendah. Tapi jika motifnya Allah, jadi apa juga enggak ada masalah. Nah, itu namanya himmah aliyah. Ya. Nah, kemudian di halaman 11, wala yatimmu dzalik. Ketika kita memiliki ketakwaan, memiliki keistiqomahan, memiliki sifat kemurnian, ya, semangat kita itu hanya terjadi, wala yatimmu, dan itu tidak jadi. Ya, kata tamma yatimmu ini paling epas, artinya jadi. Ya, dan itu tidak jadi illa kecuali bisuhbati syaikhin nasihin, melainkan bersuhbah kepada syekh yang nasih, au akh saleh, atau teman. Akh itu saudara seagama, teman yang soleh. Jadi proses kita untuk dekat kepada Allah itu kan pertama tahalliyah. Apa? Hapus dosa di jiwa kita disebabkan ketaatan yang bukan karena Allah. Ya, karena kebaikan yang dilakukan dengan nafsu itu menghijabi. Arti menghijabi, kebaikan itu, amal itu tidak Allah balas dengan pembinaan rohani jiwa, dengan menganugerahkan sifat mulia ke dalam ruh kita. Itu maksudnya. Nah, setelah tahalli, maka tahalliyah. Nah, tahalliyah ini adalah penganugerahan sifat mulia kepada rohani. Maka istilahnya, kalau gelas ini penuh, tidak bisa diisi, kosongkan baru bisa diisi. Tahalikan hulul, mengisi. Tahalikan, ya, khali, mengosongkan. Kosongkan dari apa? Kosongkan dari pengaruh nafsu. Makanya ketika dia ingin mengosongkan, yaitu dengan membetulkan tujuan ibadah ini untuk Allah, itu lagi ngosongin. Karena sebelumnya ibadah itu kena nafsu. Nah, ketika dikosongin, nah, untuk mengisi hati ini, ruh ini dengan sifat-sifat mulia, pada saat inilah perlu guru. Maka kalau ini adalah marhalah suluk, artinya perjalanan tasawuf, maka setiap marhalah punya metode. Metode takhalli, zikir, mujahadah, khalwah. Ini semuanya adalah untuk sidqut tawajjuh. Lalu tahallinya as-suhbah. Ketika kita ingin mengisi nur rohani kita, kita perlu guru, orang yang punya nur itu. Nah,
Nur itu misalnya gurunya bernama Syekh Abdul Qadir, maka ketika dia manggil madad ya Abdul Qadir, bukan manggil jasad Syekh Abdul Qadir, tetapi nur yang ada di dalam Syekh Abdul Qadir itu nurullah, nur Muhammadi. Ya. Nah, suhbah ini ada dua. Suhbah ini ada dua. Pertama, menjadikan orang itu gurunya agar nasih itu memilihkan yang terbaik untuk dia. Dan yang kedua, yang soleh, yang patut untuk dijadikan teman. Ya, artinya semua ulama zaman dulu punya hubungan dengan, kalau dalam istilah sufi, orang sufi apakah sebagai gurunya atau sebagai temannya untuk mengambil itu. Nggak ada. Hatta Imam Ibn Taimiyah, beliau tidak menjadikan orang sufi itu guru, tetapi sebagai sahabat yang diikutinya. Maka kita semua sepakat, anak kita kalau bergaul dengan yang buruk, kita halangi, takut ya, menjangkit yang buruk. Kalau yang baik, nggak apa-apa. Kenapa? Karena akan menjangkit atau mempengaruhi kebaikannya. Dan itu orang sufi mempunyai metode ini tidak bertentangan dengan logika. Nabi sendiri menyebut orang yang hidup bersamanya suhbah as-sahabah. Maka ulama menyebut muridnya sampai abad ketiga masih suhbah, anta ashabi. Ya. Lalu makin kesini dirubah, anta talabizati, anta muridi, anta talibi, tulabi. Sah-sah saja. Kenapa yang lain ya, telah mempunyai terminologi untuk menyebut orang yang bersamanya dengan istilah tilmis, tulab ya, orang sufi bilang murid ya. Kemudian tidak boleh ya, ini tarji'u ilaihi, yang menjadi rujukan, yang kamu merujuk kepadanya, yang kamu jadikan rujukan kepadanya. Bima tubki wa tazar ya. Maaf, sebentar ya, saya Taib.
Ki Mustafa telepon bae, ada apa ya? Ki Mustafa Akil, telepon aja, ada apa ya? Ada di sini. Di mana? Nggak tahu, beliau ada. Udah berapa kali telepon? Nggak ngedengar ada apa-apa. Beliau ada di sini kali nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Taib. Allahumma sholli. Yang engkau menjadi rujukan sepenuhnya, fima tubqi wa tadhar. Artinya fima tubqi wa tadhar itu ya menjadi rujukan yang total, ya, yang total. Ya, tidak ada yang tersisa, semua merujuk kepada Allah. Ada pertanyaan, kenapa kalau dalam tasawuf itu tadi fanatik itu mutlak, bukan kepada orangnya tetapi kepada untuk mendapatkan rohani Allah itu hanya kepada orang yang soleh, itu maksudnya. Adapun orang yang mati, Allah akan berikan lagi kepada dada yang lain, bukan ya apa namanya berkerumun di kuburannya. Katanya guru biar jauh pun menjaga kita. Lah kalau kitanya cinta menjaga, kalau kagak mah kagak. Kayak bini Pak, kalau kita demen pergi kemana baik, bini itu menjaga kita, ngapa-ngapain bini gua noh coba. Lah kalau kitanya buaya mah lah nggak ada bininya. Ya. Itu bahasa cinta. Ya. Kata bini kita, kemanapun bang, ya, saya ikut abang, iya neng. Kemanapun abang pergi, neng abang bawa, coba itu. Kan itu yang menjaga kita cintanya. Kalau dia mati tetap dia akan memelihara kita. Akhlak yang kita ambil dari dia itu yang menjaga kita. Karena tasawuf berbicara tentang rohani semua. Masalah kotak bagi orang sufi itu disebut surah khayaliyah, wahmiyah. Ini zahir tubuh kita dengan nama itu secara hakikat itu adalah ilusi. Kita fanatik kepada Tuhan. Ini kita membayangkan lah guru mah biar jauh dia akan mantau murid. Memang ada bola apa namanya? Bola kristal ya. Wah, murid gua ngapain lah? Nenek-nenek sihir. Kita kenapa untuk memahami itu dekat ke khurafat? Karena mereka tidak mengerti pembicaraan tasawuf itu rohani, cinta. Ya. Betul Pak, kita kalau cinta guru nih, kita nggak kata ya bukan nggak ingat Tuhan. Kita berbuat salah, itu ingatnya ke guru. Ya. Satu ketika saya dengan guru saya, dia meletakkan Walkman di telinganya. Ya. Itu katakan di dalam mobil, kaki dia lagi, ya artinya naik, ngangkatlah sedikit kakinya. Ya. Dia ambil Walkman, dia kira itu bacaan Al-Quran, lupa. Ya, dia pindahkan ke apa namanya, ke suara gurunya. Begitu lagi tidur begitu, gurunya udah mati 30 tahun yang lalu. Begitu rekamannya masih ada, dia kira masih bacaan Al-Quran, rupanya suara gurunya lagi memberi nasihat. Tiba-tiba dia terus hadir, ya guru ya. Begitu tidur saya ambil, saya dengerin. Ya Allah. Ya, padahal guru itu sudah wafat dan dia sudah berguru kepada yang lain dan sudah jadi artinya khalifah dari guru ini, bukan gurunya mono. Ya, hak itu dari Allah, dari siapapun keluar dari mulutnya. Jika di hatinya ada Allah, maka dia tunduk kepada hak itu. Maka orang yang sombong itu orang yang menolak hak.
Dari siapapun keluar kata-kata itu. Ini romannya kalau udah partainya sama pilihan presidennya berbeda, udah kagak mau ngedengerin hak. Ya. Ya. Hak itu keluar dari ya, khuzil hikmah min ayyi wi'a. Wi'a itu kotak. Ya, siapapun kotaknya. Keluarnya dari manapun tetap hak. Li'annal insana mubtala binafsih. Karena manusia diuji dengan dirinya sendiri. Ini diri kita ini, kotak zohir kita ini ujian ya. Ini udah ini ya tadi ya. Zat, sifat, fi'il Allah, dan ini hasil fi'il Allah. Ini infial, ini makhluqat, masnu'at, mukawwanat, apalah namanya terserah. Ini adalah infial, mutawa'ah dari fi'il ya. Ini uluhiyah. Kalau manusia unusiyah ya. Ini adalah martabah ilahiyah, ini martabah kauniyah. Martabah kauniyah, ini martabah ilahiyah. Martabah ketuhanan, ini martabah kaun. Karena manusia ini adalah mikrokosmik ya. Nah maka ini zahir, batin, ini zahir. Itu. Tadi apa kita bicara apa tadi? Nah, ini jasad kita, ya ini infial nih, jasad kita. Ya. Jasad ini surah zat, nanti ruh surah sifat. Karena kita ada surah zat dan surah sifat, maka nanti kita juga punya fi'il yang keluar dari diri kita. Maka kita adalah suratul haq. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah maka yang menghalangi kita dari Allah ya kita sendiri ya. Barang siapa yang melihat bahwa dia adalah definisi Tuhan, maka dia telah mengerti Tuhan melalui dirinya. Maka setiap suratan takdir yang dia jalani, yang dia saksikan adalah penjelasan Tuhan tentang dirinya dalam rupa dirinya. Dan tidak ada dirinya, yang ada hanyalah kehendak dan ilmu Allah. Dan maka fana. Bagaimana untuk memiliki itu? Ruh ini disempurnakan sifatnya. Maka zat ini sifat jalal ya, sifat ini adalah jamal. Secara jalaliyah, secara zat, surah, zahir, jasad kita sempurna. Makanya martabat kauniyah. Nah, kalau disempurnakan oleh Allah sifat indahnya, akhlaknya masuk ke ruh kita, maka kita kamal. Kesempurnaan itu apabila ruhani kita memiliki sifat yang indah-indah Allah itu. Maka jalal tanpa jamal kamal, al-insanul kamil, karena dia punya kekamalan sempurna. Nah apabila sempurna, hilang dia karena dia telah menjadi kulliyatullah. Maka kata Imam Ibnu Arabi mengatakan innal insana kulliyatuhu ta'ala. Manusia itu semuanya Allah, la juz'iyatu, bukan separuh. Tidak ada sedikit pun dari kita, semuanya diciptakan oleh Allah. Kita nggak nyiptakan apa-apa ya. Nggak ada. Ada ciptaan selain Allah? Nggak ada. Nafsunya Allah yang ciptakan, iblisnya Allah yang ciptakan, tubuhnya Allah yang ciptakan, ruhnya Allah yang ciptakan, semuanya. Susunannya semua Allah yang menciptakan. Namun ini tidak disaksikan bahwa itu penjelasan Allah kepada kita. Nggak perlu lihat orang, karena yang paling Allah paling dekat kepada kita daripada kita kepada kita. Nah ini yang dibicarakan oleh tasawuf. Nah kita ini diuji oleh zahir kita.
Karena menutupi batin ini zahirnya. Definisi kafir itu apa? Zahir menutupi batin. Kita merasa independen seolah-olah nggak ada Allah. Allah mah bagaimana kita? Ya itu kafir. Meskipun di dalam agama Islam tetap ketutup, Allah itu nggak kelihatan, nggak ada prediksi Allah. Maka barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dia semuanya dari Allah, maka dia telah mengenal Allah melalui suratan takdir hidupnya sehari-hari yang dia saksikan Allah. Nah begitu melihat orang lain, maka dia juga melihat semuanya Allah. Maka apapun yang terjadi di alam ini, bahkan seperti dia melihat tulisan nama Allah. Jadi sibuknya dengan Allah, tidak dengan yang lain, karena yang lain tidak ada katanya. Ya, itulah la ilaha illallah, la maujuda illa maujudullah. Yang maujud ini adalah surah wujudillah. Itulah la maujuda. Jadi apapun yang dia lihat, dia temukan dari manusia ini, kesibukan dia dengan Allah. Maka apabila dia disibuki oleh selain Allah, apapun itu namanya dunia. Meskipun itu dakwah membuat meskipun itu sholat membuat lupa, sholat saya banyak banget, mantap saya ini sholat mulu, berarti dia tidak tahu bahwa sebetulnya itu semua dari Allah. Itu dunia. Ini dalam konteks orang sufi, bukan dunia. Orang sufi mah kudu kagak punya duit, rumah rombeng, kagak punya mobil, jalan kaki. Itu mah baduy. Ya. Apa yang di Banten itu? Ya baduy. Itu orang baduy yang jalan kaki mulu. Lah nggak ada urusan. Soal harta mah ya kalau keturunannya kaya jadi sufi kaya, kalau keturunannya miskin jadi sufi miskin. Lah tergantung keturunan itu mah. Ya artinya nggak ada urusan dengan kerohanian. Ya. Saya diundang di sebuah universitas untuk bicara tentang tasawuf. Ya. Penceramah keduanya profesor filsafat. Begitu ketemu profesor bawa HP jadul, saya bawa iPad. Itu kata PRT-nya, waduh, masa orang sufi katanya bawa iPad? Ya, profesornya bawa handphone jadul. Ini lebih sufi profesor katanya, lah ukurannya kenapa jadi? Ya itu tergantung nasibnya kan gitu. Ya mungkin profesor itu punya handphone jadul, universitas itu ngasih gajinya sedikit, nggak kuat beli HP. Ya, ukurannya bukan itu, dunia itu ya segala yang memalingkan dia dari Allah. Itu. Jadi kita ini diuji oleh kita sendiri, nggak perlu orang lain. Kalau kita selamat dari kita memandang orang lain semuanya adalah tulisan nama Allah, penjelasan tentang Allah. Maka orang arif disuruh terus untuk bergaul kepada orang, karena dia semakin melihat kekuasaan Allah yang tiada terbatas. Ya, nggak terganggu dengan orang. Ya, kita cuman beda mazhab terganggu, beda firqah terganggu, beda partai terganggu, beda pilihan presiden terganggu. Ya, cetek amat. Semuanya mazhar Allah. Wa bihawahu qad kuhir. Dan kita diuji yang kedua dengan nafsu, kedua dengan hawanya. Ya, kita ini ditundukkan dengan hawa kita. Hawa itu apa? Hawa itu objek, nafsu itu hawa. Ya. Kalau nafsu kita melakukan kebaikan apapun untuk memenuhi nafsu, maka itu hawa. Maka yang diperbaiki bukan menjadi ini menjadi itu, yang diperbaiki nafsunya. Kalau rohaninya sudah hidup, apapun yang dia lakukan, coba
kita ibadah, sembahyang sunnah, ada seorang waliullah diem aja, atau katakan yang ngelihat TV, ya lihat TV. Kita sholat sunnah, zikir, apa, baca Quran, dia ngelihat TV aja, ya. Dia ibadah, kita main-main, ya. Artinya yang wali ini ibadah, yang lagi sholat itu main-main. Makanya orang sepi make itu hadis, padahal hadis itu maudhu apa doib, ya. Apa namanya, sholatul jahil ya asyaddu 'alan nas min naumil alim, katanya kan gitu. Ala syaitan min naumil alim. Gitu. Salatnya orang bodoh. Salah. Naumul alim asyaddu 'ala syaitan min ibadatul jahil. Itu ada di kitab Tangkihul Qaul ya, karangan Imam As-Suyuti. Ya. Naumul alim asyaddu 'ala syaitani min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih susah setan ngegodanya daripada sholatnya orang bodoh. Disarahkan sama Syekh Nawawi Banten, ada setan lagi mau godain orang sholat di masjid, ngintip kagak jadi. Ngapa emang? Ono ada di sebelahnya lagi tidur. Lah, kapan dia tidur? Dia tidur dengan Allah, dia sholat dengan nafsunya. Nggak bisa disamakan. Ya, kita jadi hawa, jadi objek yang memenuhi haz, bagian nafsu. Ya. Sholat kita, ibadah kita, dakwah kita, ngaji kita, nafsu dapat. Kalau dia sudah tidak dapat, semuanya untuk Allah. Ya. Itu maksudnya mubahawa qad kuhir wala yumkinuhu insafuhu. Ini tidak dapat disadari, dia tidak dapat menetralisir dari semua itu. Bimujarrodi nazarihi fi umumi waqti, hanya merenung aja ya. Dia pahami ayat Al-Quran, dia pahami hadis, di setiap waktunya dia ngaji, nggak cukup. Illa bihakimin tanqadu ilahi, melainkan ada yang menegaskan, yang memutuskan hukum. Ini adalah seorang guru yang dia tunduk kepadanya. Guru itu hanya sebagai hakim saja. Laki sama bini kalau berantem kan perlu ada orang yang didengar sama bini kita, didengar sama laki kita. Nah, kan kita perlu itu. Ya. Kita pun perlu itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda mau merubah keburukan Anda, ya, dan mau melihat buruknya Anda, lakukan 4 cara. Kalau kita mau melihat aib kita, ada 4 caranya. Yang pertama, kamu dengarkan apa kata musuh kamu. Karena musuh itu ya, yang dicari oleh dia di kita itu jeleknya. Ya kan, musuh kita yang cari jeleknya. Musuh dalam politik kayak yang dicari jeleknya doang. Yang cakepnya mana yang enggak dicari. Nah, kalau musuh bilang jelek, emang asli pisan kita jelek. Pertanyaannya, siapa yang bisa belajar dari musuh kalau udah bilang jelek? Musuh bilang jelek 1, kita 20 malah. Lah nggak dapat kita ngelihat, ya, melihat kejelekan kita. Ganti apa? Bergaul kepada semua orang. Kita akan menyaksikan variasi keburukan orang. Ambillah pelajarannya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Kalau orang yang lemah, dia dibiarkan bergaul kepada orang dan menghadapi berbagai keburukan, malah justru dia menjangkit puluhan keburukan. Semua yang dia saksikan malah menular kepadanya kalau lemah.
berarti gagal kita untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Nah ini baru suhbah. Tapi kadang-kadang sama teman makan kita ngomongnya, udah aja lu masih muda, jangan belagu, lu urus aja ya. Maka yang terakhir, syaikh, artinya guru. Guru itu kan kita husnuzan, ilmunya lebih baik, amalnya lebih baik ya, makrifatnya lebih baik. Tapi kalau itu pun gak percaya, berarti iblis yang kita di situ begitu kuat. Enggak, gue mau ngarepin Tuhan. Emang Tuhan kalau nurunin sesuatu enggak ada kotaknya, enggak ada surahnya, enggak ada mazharnya. Kalau juga untuk jalan menuju kepada Allah hanya manusia jalannya. Rasul juga diutus min anfusikum. Enggak ada. Maka itu sebab orang itu luruskan ingin Allah, Allah akan lipat hijab basariyah jasadnya, dan dia hanya fanatik dengan ruh yang ada dalam jasadnya. Allah jika sudah ingin kepada orang ini dekat kepadanya, Allah tutup matanya untuk melihat basariyah, orang yang akan menjadi sumber waris rohani dia kepadanya. Nggak akan melihat keburukannya. Selama kita melihat basariyahnya, kita tidak akan dapat. Makanya di dalam tasawuf dikatakan, man qala li syaikhihi lima faqadin qata'al madad. Jika bertanya saja kepada gurunya, kenapa guru berbuat begitu ya? Putus madad itu kepada rohani kita. Kenapa kita jadi kelihatan buruknya? Karena kita tidak punya nasib rohani dari orang itu ya. Kita punya guru tiap hari diomelin bini aja, wah nggak keren ini guru. Kalah sama bini, putus sudah madad kita ya. Singkatnya, orang kalau cinta mah udah baik-baik apa ge ya. Makanya saya sering ceritakan kisah seorang guru dengan murid. Setiap guru yang sudah mengizinkan muridnya untuk meninggalkan gurunya, guru itu pasti bertanya ya, kepada muridnya, wahai murid, jika selama kita bersahabat ada kesalahan saya, tolong dimaafkan. Kalau boleh tunjukkan kesalahan saya agar saya dapat memperbaikinya. Nah, murid yang memang shadiq dan dia telah mendapat warisan itu, dia akan mengatakan, kalau guru mau tanya keburukan guru, salah alamat. Tanya dengan yang lain. Di mata saya guru tidak punya kesalahan. Nah, gurunya juga mengatakan, nah ini baru murid bagus. Bukan, tidak mungkin orang tidak punya salah. Kata muridnya, ya cinta telah menutupinya. Nah, kalau Nabi aja masum salah aja di depan Abu Jahal mah. Lah iya, salah aja seumur-umur Nabi. Penyihir lah, pemecah belah lah, pengacau lah, pendusta lah, salah baik. Nah, masa Nabi jalan-jalan ke pasar? Masa Nabi anak yatim? Ada aja basariyah itu yang menutupi rohani. Lah baru diomelin bini mah nggak jadi ukuran. Ya, istilahnya gitu. Ya. Saya nyebut begitu, guru saya diomelin bini mulu. Itu yang mengganggu pikiran saya, maka ya itu saya buang. Ya Allah, ya. Kenapa? Takut putus madadnya. Ya. Guru saya kalau dipanggilin bininya jalannya begini, ya ampun katanya gitu. ya, waduh mati dah gua katanya. Ya, tapi ruh, ya, dia tidak ta'alluq kepada yang namanya istri, kepada dunia, kepada segala sesuatu. Ya. Orang tua kita sayang ama, kan kita punya anak banyak nih. Ada satu yang kita nyangkut banget hati. Bukan kita lemah, tapi anak itunya lemah, makanya kita nyangkut. Ya, kalau sama yang lain kita berani marah karena dianya kuat. Itu saya cari-cari apa sebabnya. Rupanya memang ya, bininya rentan pecah.
Jadi bukan dia takut pecah. Itu. Lah kalau mungkin ngelihat bini nggak takut pecah, nggak ada persoalan. Oh, rupanya itu. Ya. Baik. Ya kalau amat bini mah siapa kita takut? Balik dia takut sama. Sayyidina Umar aja takut. Ya. Coba, setan kan takut sama Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar takut sama bini? Serban mana berarti itu? Ya. Itu nggak bisa itu di apa namanya? Tasalsul berpikir begitu nggak boleh itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan razzaqahu jalisan salihah, in nasiya dzakara wa in dzakara a'ana." Jika Allah menginginkan hambanya baik, maka Allah kasih rezeki teman yang soleh. Jika dia lupa, maka temannya mengingatkan. Jika dia ingat, temannya menolongnya, membantunya untuk ingat. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Bullali fi kitab Taubah min ikhtisaril Ihya, ada kitab Taubah. Ada kitab Syekh Al-Bullali Ikhtisarul Ihya dalam bab Taubah. Manassuhu, teksnya begini: wala budda, mesti, min suhbati kamilin, bersahabat dengan orang yang sempurna. Orang yang sempurna itu orang yang rohaninya punya akhlak, itu sempurna. Ya. Karena sering ngedengar saya ilok ada orang sempurna, yang sempurna mah Tuhan. Wow loh. Ya. Itu ngomong, ini kan ilmu, itu istilah. Ya. Al-Quran saja menyebut solihin, siddiqin. Ya. Sebetulnya semua itu sifat Allah yang baik-baik itu. Taib. Tafna'an muradik li muradihi abada. Ya. Suhbah kepada orang yang sempurna, yang kamu leburkan keinginanmu kepada keinginannya. Kenapa seorang di dalam tarekat disebut murid? Karena dia muridu iradatillah. Dia mengingini kehendak Allah. Ya, maka dikatakan oleh mereka kun. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kun ma'a iradatillah, katanya. Jadilah engkau bersama iradah Allah. Ya. Tapi wa illa takun ma'aman iradatuhu ma'a iradatillah. Kalau nggak bisa, bersamalah dengan yang kepada orang yang iradahnya sudah bersama iradah Allah. Fa innahu yusiluka ila iradati. Dialah yang akan menyambungkan kamu kepada iradah Allah. Itu sunnatullah, al-akhdhu bil asbab. Ya. Merupakan satu usaha. Panakib anhu, cari, pilih. Nakib itu bukan hanya cari, pilih. Fa innahu ma khala quturun an mislih. Bahwasanya tidak ada satu negeri pun kosong dari dia. Coba orang mengatakan kayaknya sekarang mau udah gak ada mursyid lagi. Ini berarti dia telah meniadakan Allah. Karena tidak ada orang yang mengajak kepada Allah. Allah yang mengajak kita kepada Allah. Kenapa Allah jadi tidak mampu? Ya. Menciptakan manusia yang di dalamnya sudah ada hidayah yang akan mengajak kita kepada Allah. Loh, persoalan orang yang mengatakan tidak ada mursyid karena mindset dalam pemahamannya tentang agama hanya nas. Dia sendiri kesusahan khusyuk, dia bilang kayaknya nggak ada yang khusyuk sholat karena dia nggak mencapai.
Nggak mungkin orang khusyuk. Sudah saya coba khusyuk lagi. Semua agamanya teks dan pikiran. Nah, bagi mereka yang sudah sampai ke hati, saya teringat kenapa contoh ini saya angkat. Hasan Al-Banna, Al-Imam Hasan Al-Banna, dia seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin, penciptanya, dia sufi. Mula-mula dia bikin ikhwan, dia bikin majalah, dan di majalah itu dibuka dialog. Rupanya pertama kali yang menyerang dialog dia itu adalah kesufian Imam Hasan Al-Banna. Kita tahu sendiri siapa yang suka menyerang tasawuf. Ketika Imam Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya mau merekrut semua muslim apapun mazhabnya, maka dia buka tanya jawab di sebuah majalah, ya, majalah mingguan yang dia terbitkan. Maka yang merasa bahwa akan direkrut maka meragukan Hasan Al-Banna. Kenapa? Karena sufi. Salah satu pertanyaannya adalah tentang zikir jamaah. Apa pendapat kamu tentang zikir jamaah? Kata Hasan Al-Banna, boleh. Jawabannya 100% seperti yang dijawab oleh ulama-ulama sufi di dalam bukunya. Ya. Nah, termasuk pertanyaan tentang apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi ya? Allahumma sholli. Lupa saya cerita itu apa sebetulnya yang ingin saya ceritakan. Ya, apakah orang sholat khusyuk? Mereka itu bertanya, itu ulama loh, ulama, ikhwanuna bertanya, apa ada orang sholat khusyuk? Dijawab oleh Hasan Al-Banna, kalau anda tidak khusyuk, anda tidak akan pernah merasakan bagaimana khusyuk dan akan menyangka orang tidak khusyuk seperti anda. Karena ada orang yang sholat istighraq, tidak sholat diam aja istighraq. Ya, kita mah kalau nggak sholat, ya nggak istighraq apalagi. Ya. Lihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ketika dia menceritakan tentang bagaimana para wali itu membaca Al-Quran. Ya, maka dia urut tingkatan-tingkatan dari paling lalai sampai ke paling tinggi kesadarannya, ingatnya kepada Allah. Ya. Membaca Quran yang sama tapi beda. Taib. Wabillahi la ta'ish biduni. Ini kata Sidi Ahmad Zaduk, demi Allah, jangan kamu hidup tanpa dia, tanpa kudwah. Pasalamatuka ma'a ghairihi azizah. Keselamatanmu bersama selain dia sangat susah. Ya. Seolah-olah dalam perkataan lain, jika engkau belajar kepada ribuan guru dan mengambil ilmu dari mereka semua tanpa melalui seperti yang dilalui mereka para aulia, maka tidak akan sama dengan dia. Ya, itu perkataan ya Syekh Ali Ad-Daqaq. Dan dia mengatakan begitu, waqad sahibtu tawaifan nas, katanya. Aku sudah belajar dengan banyak ulama. Ya. Walam ablughu mablagar rijal, tapi aku tidak mencapai seperti yang dicapai para aulia, illa sehingga aku ya, atarabba fi yadihim, dididik di tangannya. Ya. Di mana persoalannya? Bahwa hakikat din itu bi qulubil arifin, bi qulubis salihin, bukan bi kutubihim. Sementara orang mengatakan taklim ini adalah jalan yang lah, kitab ini mayit. Orang aja jasadnya mayit, tapi jika di dalamnya ada nur, itu adalah hayyun la yamut li'annahu nurullah.
bahasa yang tidak dimengerti oleh ulama. Bahkan lidah ulama membicarakan ini cadel. Arti cadel tidak fasih karena tidak mengerti tentang hakikat agama itu. Lihat, silakan dengar banyak ulama yang cadel. Apa cadel itu ya? Apa cadel? Itu tidak fasih. Karena ini bukan agama bagi dia. Agama bagi dia apabila dia telah menyusun pengetahuannya di otaknya dan kemudian telah menumpuk amal dalam bentuk zahir, selesai. Hatinya bersama berbagai kecenderungan, nafsu, golongan, partai, dunia, dan bermusuhan satu sama lain dengan membacakan semua teks-teks agama. Kalam fadhi, itu omong kosong ya. Summa qala fa'aduun arrafaka aiban, musuhmu yang memberitahumu satu keburukan anfa, lebih berguna musuh itu min akhin mudahin, dari teman yang munafik yang nggak mau bilang keburukan kita ya. Maka saya perhatikan dalam perayaan Maulid, saya perhatikan kenapa ulama itu merayakan Maulid ya. Dia ceramah, dia ngaji, pendengarnya berisik, dibiarin aja. Nah terus kalau ulamanya ngebiarin, alasannya daripada dia main gaplek, lumayan kan kesini. Suruh main gaplek afdol daripada tidak beradab di majelis ilmu. Sebenarnya begitu. Orang berbuat buruk di tempat yang mulia, malah dia akan merasa bahwa dia baik padahal makin buruk. Mendingan buruk nanti juga dia ya, akan merasa melihat bahwa dia rendah, dan itu lebih baik daripada melihat mulia padahal buruk. Ulama sudah berilmu dan beramal, tapi dia tidak tahu kalau hatinya jauh kepada Allah. Nah kan itu buruk. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, rubba ta'atin aurasat izzan wan istikbara. Berapa banyak ketaatan mana membentuk jiwa yang sombong ya. Nggak ada itu ulama ya. Ya mungkin takut amplopnya kecil kali, jadi ya, nggak berani mengatakan tidak ya. Wa kanu radhiyallahu anhum yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Mereka dulu ya, para aulia, para tabi'in, para sahabat itu suka kepada orang yang memberi peringatan kepada aib mereka. Qultu faqauluhu suhbatu kamilin. Maka Imam Zarruq berkata nih, perkataan mereka tadi, perkataan siapa suhbatu kamilin itu? Mana? Perkataan Syekh Abu Abdillah ya. Qultu, kata Syekh Zarruq, aku berkata, perkataan Syekh Abu Abdillah Al-Bullali tentang mesti bersahabat kepada orang yang sempurna, yuridu sawa'an dakhala ma'ahu 'alal ukhuwah. Baik ya, yang dimaksud dia masuk bersamanya atas dasar persahabatan, persaudaraan, artinya tidak jadikan guru, dijadikan saudara saja. Au alal masyakhah, atau dijadikan guru. Sama saja, idza ta'ahala lil ibadah. Ya. Saya ditanyakan dengan guru saya dulu, ketika saya terlalu dekat dengan guru sehingga saya banyak dilibatkan oleh guru dalam urusan keluarga. Jadi di situ ya, saya menghadapi urusan basyariah, manusia, bukan ruhiyah. Misalnya di persidangan,
Ya, habis dicaci maki dalam mahkamah. Lah, saya sebagai murid, waduh, guru saya dituduh dengan berbagai tuduhan. Tuduhan sesat, tuduhan menyebarkan ini itu. Kok dalam hati saya kagak tahu kalau guru saya begini. Di saat krisis itu, guru saya mengatakan, kamu menganggap saya apa? Saya menangis. Kenapa bertanya begitu? Ya, ini penting bagi kamu, bukan bagi saya. Kamu menganggap saya apa? Ya. Saya menangis dan mengatakan, ana abduk wa ana khadimuk wa ana tahta qadamaik. Saya hambamu, saya pelayanmu, dan saya injekkan kakimu. Taib, syukran. Kamu jadi saksi ya dalam persidangan. Hadir. Ya. Karena di situ diuji baina basyariyah wa ruhaniyat. Itu sebab di dalam Hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari diurai semua itu. Ujian seorang yang seorang murid dengan gurunya. Nah, oleh karena itu ada alternatif. Kalau tidak mampu menjadikan guru, jadikan teman. Karena kalau teman, etikanya tidak banyak. Bahkan etikanya etika ukhuwah Islamiyah ammah, seperti saudara se-Islam aja. Ya, cuman bedanya ketika dia mengambil ilmu, selesai. Artinya berada di majelisnya itu ada etika. Di luar slow. Ya. Iza ta'ahala lil ibadah, itu pun kalau si teman itu memang punya kapabilitas, punya kecakapan untuk memberikan faidah, manfaat. Wa malakahu qiyadahu ba'da tahaqquqi halihi al-mu'tabar. Dan malakah, kita serahkan. Ya, dia menyerahkan dirinya, qiyadahnya, kepemimpinannya kita serahkan kepada dia untuk yakuduna, memimpin kita. Tetapi ba'da tahaqquqi, setelah diteliti hal keadaan jiwanya, al-mu'tabar, yang mu'tabar, biwasfihi, pada sifat-sifatnya. Ada berapa sifatnya? Ada iri ala khamsati asya, seputar 5 perkara. Lihat, ada tidak 5 sifat untuk mengetahui dia seorang yang patut menjadi murabbi mursyid. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.